Baiklah, kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas apa yang bisa kalian temukan di laporan tahunan saham BBRI. Ini Bank Rakyat Indonesia. Di sini ada disebutkan Direktur Utama ada Sunarso di alamat kantor Jalan Jenderal Sudirman nomor 44 sampai 46 Jakarta. Untuk Direktur Keuangannya ada disebutkan Viviana Dia Ayu RK. Nah, itu untuk alamatnya sama. Jadi kantor pusatnya di Jakarta ya, di Jalan Jenderal Sudirman nomor 44 sampai 46. Untuk kasnya kemarin yang tahun lalu ada sekitar 27 triliunan. Lalu meningkat, ya ini memang meningkat karena setahu kami untuk yang 2023 rata-rata perusahaan itu meningkat untuk akhir tahun. 2023 ini kita lihat 27 menjadi 31 triliunan. Kemudian ada efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali. Dari 51 triliunan menurun menjadi 33 triliunan. Kredit yang diberikan, wah ini paling apa nih? Dari 1,07 kuadriliun menjadi 1,1 kuadriliun. Jadi ini jumlah yang besar karena dia pun sudah mencapai 1 kuadriliunnya. Total asetnya dari 1,8 kuadriliun menjadi 1,9 kuadriliun. Ini jumlah yang gak main-main. Ini udah lewat dari 1 triliun. Jadi 1 triliun itu kan 1000 miliar. Tapi kalau 1 kuadriliun sama dengan 1000 triliun. Untuk liabilitas segera. Liabilitas segera kurang lebih tahun lalu 24 triliunan tapi meningkat menjadi 30 triliunan. Simpanan nasabah dalam bentuk giro ada 346 triliunan dari tahun lalu 349 triliunan. Jadi dia menurun sedikit. Tabungan meningkat sedikit ya, dari 527 triliun ya. Maksudnya untuk yang tahun ini 527 triliunan, pada tahun lalu cuma sekitar 522 triliunan. Deposito berjangka meningkat agak cukup banyak nih jika dibandingkan dengan tabungan, menjadi 484 triliunan dari 435 triliunan. Hal ini menandakan apa? Masyarakat tampaknya sudah lebih pintar ya. Seharusnya mereka sudah tahu bahwa tabungan itu mungkin mereka untuk yang cash flow aja, kapan jam bisa ambil. Tapi ketika mereka ada uang dingin sudah mulai taruh di deposito. Walaupun sebenarnya bunganya kecil juga ya, sama aja. Jika dikalikan dengan inflasi ya, dihitung dengan inflasi, total liabilitasnya dari 1,5 kuadriliun menjadi 1,6 kuadriliun. Jadi ini meningkat, liabilitas meningkat seharusnya bagus sih. Ini Bank BRI seharusnya bagus, 1,5 menjadi 1,6. Kita lihat ekuitasnya seharusnya meningkat juga. Nah ini ekuitasnya meningkat juga dari 303 triliun menjadi 316 triliun. Ini mengalami peningkatan, liabilitas naik, ekuitas naik. Nah, itu cukup bagus. Pendapatan bunga dan syariah. Kita bisa lihat dari sini pendapatan bunganya meningkat cukup oke ya. Dari 141 triliunan sekarang menjadi 166 triliunan. Untuk yang pendapatan syariah dari 10 triliunan menjadi 12 triliunan. Memang angka yang syariah ini memang agak cukup kecil, dan kalau kami lihat untuk yang tren ini kayaknya beberapa perusahaan sudah mulai sudah mulai mengurangi untuk yang posisi bank syariah, tapi kurang tahu lah. Nah itu alasannya mengapa, karena kalau kita lihat memang bank syariah sendiri seharusnya terjadi ada beberapa tren peningkatan di beberapa Ini total beban operasional. Ada tenaga kerja kayaknya berkurang nih. Tenaga kerja dan tunjangan berkurang. Laba operasional, laba bersih. Wah, kemarin mereka mencetakkan laba sebesar 51 triliunan. Sekarang mereka dapat 60 triliunan. Jika kita bandingkan dengan Bank BCA yang kemarin kita lihat, Bank BCA masih menghasilkan lebih banyak. Karena Bank BCA itu menghasilkan 80 triliunan. Kalau jumlah aset, wah ini tampaknya bisa dibandingkan ya untuk bank-bank besar di Indonesia. Bahkan itu yang belum entitas induk loh. Ini harus kas dari kegiatan operasional. Penerimaan bunga dan investasi.
Ini daya operasional mereka ada dapat 169 triliunan. Karena pun tadi meningkat pendapatan bunga, ini dari 130 triliunan menjadi 169. Pendapatan syariah seperti yang tadi menjadi 12 triliunan. Pendapatan premi, ada premi lagi, meningkat sedikit saja nih, paling beberapa miliar saja, karena ini sama-sama 8,9 triliunan. Pendapatan penjualan emas ada juga yang ternyata di Bank BRI, tapi memang menurun untuk kali ini. Kemarin mereka ada dapat sekitar 8,1 triliunan, sekarang mereka cuma dapat 7,9 triliunan dari penjualan emas. Bahkan bank aja ada penjualan emas. Beban yang harus dibayar. Ini kas neto yang diperoleh dari kegiatan operasional. Ini minus nih ngakaknya. Minus sekitar 4 triliunan. Padahal kemarin ada plus sekitar 97 triliunan. Kemarin ada cash 97 triliunan. Tahun ini malah minus 4 triliunan. Mungkin mereka ada keluar banyak sekali ya pengeluarannya. Kemungkinan untuk investasi kembali atau gimana gitu ya. Lalu ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Penerimaan pinjaman yang diterima 31 triliunan, pembayaran pinjaman 12 triliunan, meningkat dari tahun lalu hanya sekitar 9 triliunan. Saham yang dibeli kembali sedikit saja nih. Pembagian laba untuk dividen, cukup banyak ya, 40 triliunan. Tapi menurut kami kalau 40 triliun itu bisa diputar kembali, itu sebenarnya lebih bagus ya. Jadi kalau dia mementingkan kepentingan investor juga ya itu cukup bagus. Pokoknya yang penting perusahaannya bagus-bagus saja lah. Lalu kita lihat ini ada disebutkan tentang kantor-kantor mereka. Kita bisa lihat dari sini ekspansi mereka ada di mana. Kantor cabang dalam negeri mereka ada meningkatkan 5 kantor. 5 kantor kemarin 448 kantor saja, sekarang menjadi 453 kantor. Kantor cabang khusus udah gak ada, kemudian ada peningkatan yang cukup banyak di kantor cabang pembantu dalam negeri. Kita lihat saja dari 7, ini pengurangan loh nih. Dari 7.611 menjadi 7.100 saja. Berarti terjadi pengurangan besar-besaran. Kemungkinan besar kalau kami lihat di sini ya, memang untuk yang kantor cabang itu sudah bisa diatasi dengan online. Begini, untuk satu daerah itu tidak perlu banyak sekali kantor cabangnya gitu. Karena yang penting itu ATM mungkin masih dibutuhkan, tapi kantor cabang mereka sudah bisa lebih ke pakai online untuk transfer dan lain-lain. Namun untuk dalam jumlah besar memang kadang-kala harus pergi ke bank juga. Tapi biasanya itu hanya di kota-kota besar ya. Kota-kota yang tidak begitu besar seharusnya tidak begitu banyak untuk yang melayani jasa seperti ini, kecuali untuk ekspor impor itu mungkin baik juga lah. Tapi seharusnya satu daerah yang tidak begitu padat penduduknya itu pun bisa satu aja ya, paling taruh satu bank aja. Karena setahu kita ya, untuk yang Bank BRI ini memang kantor cabangnya itu banyak tersebar di bahkan pelosok gitu. Tetapi untuk seperti yang di kota besar bahkan bisa beberapa. Ibaratnya gak gitu jauh lah jaraknya. Tak karena apa? Tapi misalnya kalau untuk mempermudah memberikan pelayanan lebih baik ya it's okay ya. Di sini ada cash di tangan. Tahun lalu hanya sekitar 25 triliunan, sekarang menjadi 29 triliunan, jadi agak meningkat. Lalu ada dolar Amerika. Ini konversi dalam mata uang asing. Ini ada giro pada Bank Indonesia juga. Giro pada bank lain. Jadi ini pihak ketiga agak berkurang ya. Tapi giro itu memang uangnya ini ya. Misalnya orang kalau kita baca kan ini bukan cash, bukan apa, cuman giro aja. Tapi sekarang giro kan bisa dicairkan.
Nah, ini ada mata uang asing, ada JP Morgan, Standard Chartered, Citibank, BOH Amerika. Dan ya memang meningkat dari gak gitu banyak nih. Paling 1 triliunan, dari 26 jadi 21 triliunan. Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain. Nah, ini efek-efeknya nih. Kalau ini yang pihak ketiga. Pihak ketiga rupiah, wah agak menurunnya. Dari 3,9 triliunan menjadi 3,7 triliunan. Memang tampaknya ada terjadi penurunan. Yang dolar nih, kalau dolar pun, wah ini dolar meningkat banyak. Dari 8 miliaran ya, 8 miliaran menjadi 2,3 triliunan. Ada US Treasury Bonds, wah ini mereka taruh besar-besaran di US Treasury Bonds, sertifikat Bank Indonesia. Lalu untuk yang lainnya juga, untuk reksadana meningkat sedikit, kalau pihak berelasi berkurang sedikit, yang dolar pun sama juga. Tapi peningkatan paling banyak itu yang di pihak ketiga, tapi yang US Treasury Bonds ya, sekitar triliunan gitu ya. Nah, ini ada dibagi berdasarkan mata uangnya. Beberapa orang mengatakan mengapa paling banyak itu dolar, banyak pakai dolar USD, karena dolar USD kan lebih ke mata uang internasional. Walaupun sudah mulai ada beberapa negara gantikan dengan mata uang sendiri, tapi tidak bisa dipungkiri masih menjadi mata uang yang paling sering dipakai. Nanti paling tinggal waktunya atau gimana ya. Ini efek-efeknya ada soal pembendaharaan negara, ada obligasi. Jadi bank itu rata-rata pendapatannya itu main dari bunga. Cuman banyak juga mereka taruh di instrumen yang bisa menerima jumlah uang dalam besar. Maksudnya menerima uang dalam jumlah besar itu di mana? Biasanya ke yang korporasi ataupun yang pemerintah. Banyak pemerintah butuh uang, ya mereka terbitkan obligasi. Lalu untuk banknya mereka beli. Atau perusahaan besar butuh uang, butuh modal, ya ibarat terbitkan obligasi lalu dibeli. Nah, ibarat kayak gitulah. Nilai wajar melalui laba rugi. Ini obligasi berdasarkan jadi penerbitnya. Jadi mereka ada beli ya, Merdeka Cooper, lain-lain. Ini ada Bank BTN, Waskita Beton, Mandiri Finance. Untuk yang dolar ini mereka ada yang PT Bank Mandiri. Jadi sebenarnya semua perusahaan ini bersinergi. Berdasarkan jenis dan penerbit obligasi lanjutan. Sebenarnya kalau mau dibilang, memang untuk pembacaan yang Bank BRI ini, laporan keuangannya ini, memang kalau yang belum begitu sering membaca laporan keuangan ini agak susah-susah gampang ya. Karena ibaratnya gimana ya, mereka terlalu banyak perincian yang mungkin tidak terlalu perlu. Maksudnya dibagi, maksud di jenis penerbit dan lain-lain gitu, dibagi sampai yang pihak ketiga, pihak berelasi. Ya tidak langsung bersambungan seperti orang kan, beberapa perusahaan mereka bagi yang pihak berelasi, oke, semua ini bawah ini semua berelasi. Lalu untuk yang ketiga ini semua ketiga, baik yang rupiah, dolar, apapun yang lainnya, tapi ini lebih kepada pemecahan gitu ya. Nah, jadi harus terbiasa, belajar terbiasa ya. Nah, wajar melalui penghasilan komprehensif lain berdasarkan jenis dan penerbit. Reksadana, nah mereka meningkat nih dari 3,6 triliunan menjadi 4,6 triliunan. Ini yang pihak berelasi. Bank Negara Indonesia, makanya untuk yang apa ya, untuk bank-bank besar itu terkadang orang lebih suka langsung lihat labanya, langsung lihat liabilitasnya, langsung lihat ekuitasnya. Karena kalau misalnya lihat labanya itu kadang gak gitu mudah ya. Tapi memang bisa dapat banyak informasi lebih banyak sih kalau lebih banyak.
Ini obligasi subordinasi. Ini wajib macam komprehensif lain. Nah, bahkan dari tadi ini cuman di sekitaran jenis penerbit nih. Terlalu banyak perinciannya. Ini peringkat-peringkatnya. Medium tenor. Ada yang Perum-Perumnas, ada PT Bahana Pembinaan Usaha. Tingkat suku bunga rata-rata. Nah, ini suku bunganya. Kalau di sini kita lihat, sebenarnya rata-rata meningkat. Ada juga yang menurun seperti dolar Singapura, dan lain-lain gitu ya. Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan di amortasi. Efek-efek lanjutannya. Bahasa ekspor dan tagihan lainnya. Berdasarkan jenis dan mata uang, ada dolar Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat menurun cukup banyak dari 51 triliunan menjadi 14 triliunan. Euro Eropa meningkat nih dari 600-an miliar menjadi 5 triliunan. Kalau ini berdasarkan apa? Tabel berikut menunjukkan perubahan nilai berdasarkan kategori instrumen keuangan. Ini obligasinya lagi. Tagihan dan liabilitas derivatif. Ini kredit yang diberikan. Jadi kredit yang diberikan kepada pihak itu memang lebih banyak ya, karena seharusnya setiap tahun meningkat. Kemarin 900 miliar, sekarang menjadi 1 triliunan. Tapi di sini kalau kita lihat paling banyak di perdagangan, perhotelan dan restoran untuk yang pihak ketiga rupiah. Kita lihat dari 348 triliunan menjadi 380 triliunan. Untuk pertanian juga meningkat 147 triliunan menjadi 170 triliunan. Perindustrian meningkat, kemudian jasa dunia usaha meningkat, pengangkutan meningkat, semua rata-rata meningkat. Tapi paling banyak itu yang di perdagangan, perhotelan dan restoran. Karena setahu kami memang perhotelan dan restoran rata-rata mereka bangun bisnisnya itu pakai liabilitas. Lalu ada mata uang asing. Mata uang asing ini pun meningkat nih dari 1 kuadriliun menjadi 1,1 kuadriliun. Tadi pun kuadriliun nih dia. Berdasarkan sektor ekonomi, listrik, gas, dan air dari 4 triliunan menjadi 3 triliunan. Ini berdasarkan sektor ekonomi ya. Berarti paling banyak itu listrik, gas, dan air untuk yang pihak berelasi. Listrik dan gas dan air itu memang yang dasar ya, seharusnya dikuasai negara atau gimana, karena ini pun pihak berelasi. Untuk yang berdasarkan jangka waktu, nah ini yang kolektif ada sekitar, bukan totalnya dari 1 kuadriliun menjadi 1,1 kuadriliun. Ada yang lancar dan part yang khusus kurang lancar. Kalau yang lancar dari 900-an triliunan menjadi 1 kuadriliun. Tapi yang macet ini sebenarnya kemudian banyak nih, 14 triliunan menjadi 15 triliunan. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lancar, gak gitu banyaknya, masih oke lah. Nah nih, bahkan mereka ada bahas yang entitas anaknya itu ada yang lancar, tidak lancar, dan lain-lain. Ibaratnya sangat rinci untuk laporan keuangan yang diberikan oleh Bank BRI ini. Saya yang masalahnya kayak gini, ibaratnya sebuah perusahaan, sebuah laporan keuangan kalau tahu rinci, terkadang bisa jadi bingung ya. Ibarat ini yang mana, dan lain-lain gitu.
piutang pembiayaan pola angsuran mingguan, piutang pembiayaan berdasarkan kolektibilitas. Nah, ini lancar atau enggak lancarnya. Tapi jika dilihat dari tadi yang untuk proporsinya ya, piutangnya itu seharusnya enggak gitu macet. Kan mungkin kalau macet kan, kalau yang bank kalau macet kan langsung ditaruh buku hitam gitu ya. Ibaratnya di blacklist lah namanya, ataupun nicknya KTP-nya itu di BI langsung. Jadi nanti semua bank itu bisa cek apakah orang ini dia biasanya macet atau gimana, atau ada hutang di bank-bank sebelumnya. Jadi semua itu bisa cek. Biasa itu di freeze rekeningnya kalau dia gak bayar-bayar. Di freeze rekening biasa untuk yang rekening gaji dan lain-lain, kalau ada ya di freeze juga gitu ya. Tagihan dan debit akseptasi. Nah, ini penyertaan sahamnya. Bahkan ada yang namanya metode ekuitas. Ya, bayangkan di metodenya. Ada Bank Syariah Indonesia, investasi dan entitas asosiasi, ada PT Bahana, Ventura. Tapi ini yang pihak berelasi ya. Memang Bank Syariah Indonesia itu memang mirip dari gabungan beberapa bank besar Indonesia, tapi yang bank umum sih, kayak BRI, BNI, Mandiri gitu. Penyertaan saham ada di Bukalapak, ada di Grab Holding. Nah, mereka taruh itu, mereka ada taruh saham dikit-dikit tapi ya gak gitu banyak sih. Ini aset tetapnya. Ada penambahan, ada pengurangan, ada klasifikasi. Ini yang lucunya kayak gini ya. Setahu kami untuk sekian banyak perusahaan rata-rata itu yang paling banyak di peralatan kantor. Tapi tumben ini yang di Bank BRI bisa di komputer dan lain-lain gitu. Padahal itu sebenarnya termasuk sih di perlengkapan kantor, tapi kok kayak dipisah gitu ya. Dia perolehan dan akumulasi perusahaan aset tetap. Ini penambahan dan pengurangannya. Nah, ibaratnya ulang-ulang aja sih ini. Ini liabilitas segera. Nah, ini liabilitas segera mereka masih ada sekitar 29 triliunan dari 24 triliunan. Kita lihat saja ada tingkat pembayaran dividen masih ada yang belum dibayar gitu ya. Liabilitas segera masa udah dibayar lah, kurang hutang gitu lah. Dari 8 triliunan menjadi 12 triliunan. Titipan advance payment menurun sedikit dari 8,9 triliunan menjadi 7,1 triliunan. Kerjasama pihak ketiga meningkat 500 miliar menjadi 1 triliunan. ATM dan kartu kredit, wah ini meningkat juga 600 miliaran menjadi 700 miliaran. Untuk total meningkat ya, memang tadi 24 menjadi 29 triliunan. Yang mata uang asing pun meningkat dari 300 miliar menjadi 1,5 triliunan. Tapi mata uang asing kayak meningkatnya perbandingan paling banyak. Tapi terkadang satu hal yang kami agak kurang ngerti itu yang kartu kreditnya. Karena gini, kartu kredit itu semua bank itu rata-rata hampir bersaing lah. Dan persaingan itunya ketat. Jadi mereka semua bersaing untuk tiap tahun itu. Ibaratnya kalau ada belanja atau apa, bebas biaya admin atau apa gitu. Nah, mereka bersaingnya itu cukup ketat. Sehingga mereka terkadang dari kredit itu mereka tidak mendapatkan uang. Kebanyakan mereka dapatkan uang itu dari perputarannya ataupun mungkin dari kerjasamanya.
Nah, mereka kayak gitulah. Tapi untuk yang mereka saingnya sangat ketat loh untuk kartu kredit itu. Semua bank tawarkan kartu kredit. Dan untuk beberapa orang yang memang rencananya nggak mau bayar, ya mereka buka. Ibaratnya yang mereka nggak punya uang karena pokoknya utamakan yang konsumtif. Nah, mereka pasti buka itu rata-rata. Makanya tagihan kartu kredit sebenarnya agak cukup berbahaya kalau nggak bisa dikontrol. Ini deposito berjangka. Deposito berjangka totalnya itu dari 435 triliunan menjadi 484 seperti yang tadi kita bahas di awal. Cuman ini lebih rinci nih. Ada disebutkannya yang dolar berapa, ada yang yen Jepang berapa, renminbi itu berapa. Renminbi yang Cina ya, atau uang Cina itu. Dalam Amerika Serikat, nah ini paling banyak di yen Jepang ya nih ya. Depositonya paling banyak di yen Jepang. Apakah karena lebih mudah atau gimana ya? Tapi kalau untuk secara overall, ini trennya udah mulai agak berubah ya. Masyarakat kayaknya lebih ke yang 3 bulan. Deposito itu setahu kami ya dulu, kebanyakan orang taruh deposito itu lebih ke jangka panjang. Biasanya 1 tahun, 2 tahun gitu-gitu ya. Tapi sekarang mereka sudah lebih ke jangka pendek. Kemungkinan besar kalau menurut kami ya, kalau jangka pendek itu kan ibaratnya mereka bisa langsung tarik uangnya. Jadi mereka mungkin kalau yang banyak duitnya itu kan kalau udah miliaran atau miliar kan dapat bisa menghidupi untuk yang per bulannya. Mungkin mereka taruh di deposito bahwa bunganya mereka pakai untuk yang per bulan. Nah, jadi mereka yang taruh yang nggak gitu lama-lama seperti 1 bulan, 3 bulan. Memang kalau kita lihat perubahan trennya sudah mulai berubah. Untuk yang bank digital juga. Bahkan bank digital bunganya itu bisa lebih tinggi loh daripada bank konvensional terkadang. Nah, itu perbedaannya. Nah, sudah mulai berubah. Apalagi nanti kalau bank digital lebih banyak orang gunakan. Nah, nanti kita lihat saja perkembangannya ya. Nah, ini ada pinjamannya, dan berelasi ada, dari pihak ketiga ada. Ini kalau yang ini untuk yang rupiah pihak berelasi ya. Dari 18 triliunan menjadi 26 triliunan karena yang kasih pinjam paling banyak Bank Mandiri. Nah, ibaratnya dananya mereka ada tapi nggak tahu mau taruh di mana mungkin. Jadi mereka bisa taruh juga di bank-bank lain. Karena kan ibaratnya kan ada bunganya ya. Kalau bunganya oke ya kan bisa tahu juga. Kalau ini pihak ketiga rupiah nih. Nah, ini ada lainnya banyak ya. Paling banyak itu yang di Bank Sentral Asia karena asetnya itu udah besar ya. Kita lihat dari 8 triliunan menjadi 12 triliunan. Lalu banyak juga bank-bank lain nih. Jadi maka yang kami bilang itu bank itu sebenarnya mereka saling taruh-menaruh saja uangnya gitu. Banyak taruh sini saya titip uangnya nanti bunganya berapa, ini di sini uang berapa. Jadi ibaratnya kalau kita masyarakat kita mau cari, kita kan tujuannya itu cari mana bank yang kasih bunga lebih banyak, pelayanan lebih baik, servis lebih baik gitu-gitu ya. Tapi kalau bank udah beda, bank mereka cari bank lagi. Macam bank mana yang mereka bisa kasih bunga lebih banyak dan lain-lain, pinjamannya lebih masuk akal atau gimana. Nah, jadi mereka ibaratnya gak kekurangan cash flow-nya gitu. Sedangkan kalau masyarakat kan cari yang hanya untuk produk-produk keuangan gitu ya. Ini modal dasar, modal yang ditempatkan dan diserta penuh. Untuk itulah kami percaya kemungkinan besar misalnya staf dari Bank Mandiri nih, kalau yang urus menaruh uang itu yang untuk top management saja mereka juga kenal dengan relasi seperti yang top management Bank BRI, top management Bank BCA. Nah, seharusnya mereka saling kenal aja tuh.
ekuitas, ini ekuitasnya, ada modal sahamnya. Bahkan bahas ekuitasnya saja udah beberapa halaman. Kami jujur ya, untuk yang di laporan keuangan Bank BCA masih lebih mudah dibaca daripada Bank BRI ini. Kalau kami lihat, karena mungkin lebih teratur atau gimana ya, ataupun metode penyampaiannya itu, ibaratnya penyusunannya itu lebih sama ataupun lebih umum ke perusahaan-perusahaan yang biasanya ya. Sebenarnya lebih umum digunakan. Ini mungkin ada standar sendiri. Ini segmen operasional. Ada mikro, retail, koperasi, dan lain-lain. Kita lihat ya. Ini yang mikro laba bersihnya 22 triliunan. Koperasi berarti paling yang apanya itu koperasi. Ibaratnya yang mereka dapat paling banyak itu dari koperasi. Kan kita lihat pendapatan bunganya. Pendapatannya berapa? Pendapatan 8,9 triliun, tapi laba bersihnya bisa banyak ya. Ini ada laba sebelum beban pajak, mereka tambah lagi beban CKPN. Karena beban operasional kecil nih. Nah, tapi paling banyak yang dari mikro. Untuk pendapatannya paling banyak dari mikro ya. Nah, ini segmen geografis. Paling banyak di mana? Dari Indonesia. Namanya dia Bank Rakyat Indonesia. Paling banyak ya pasti di Indonesia. Dan yang kedua yang dari Singapura, ketiga Amerika Serikat. Total pendapatannya paling banyak dari Indonesia, bahkan beda jauh ini ya. Berarti banyak orang Indonesia juga yang di Singapura, dan banyak orang Indonesia juga yang di Amerika Serikat kayaknya. Ketiga bahkan Timor Leste. Nah, yang nggak disangka-sangka ini keempat ya. Bahkan bisa jadi Timor Leste. Nah, tapi kan tadi kita lihat pendapatan paling banyak itu yang di Amerika Serikat. Entah karena pajak di sana ataupun aturan di sana, jadi yang paling banyak ketiga yang labanya itu bahkan menjadi Timor Leste. Oh, tapi ini laba sebelum beban pajak loh nih. Tapi gak bisa dipungkiri bahwa yang Timor Leste ini dia terus meningkat ya. Kita lihat saja, bahkan tahun lalu cuma 54 miliaran, sekarang langsung meloncat menjadi 109 miliaran. Itu kan berarti kayak yang Timor Leste ini terus berkembang ya. Hong Kong paling sedikit. Total asetnya paling besar ya memang yang utang tiga itu aja, ada Indonesia, Singapura, Amerika Serikat. Singapura tetap yang kedua ya. Tapi kalau kita lihat peningkatan itu Singapura dari 25 triliunan menjadi 28 triliunan. Artinya dia berkembang. Tapi Amerika Serikat ini menurun loh. 27 triliunan menjadi 26 triliunan untuk total aset Bank BRI di sana. Nah, itu perlu dilihat juga. Itu karena ada aturan-aturan atau fee gimana. Dari Singapura terus meningkat. Yang di Indonesia pasti meningkat ya. Ini tingkat diskonto, tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun 5%.
Nah, bahkan laporan keuangan ini sampai berapa halaman? 300-an halaman ya. Luar biasa kan? Kan lebih banyak dari Bank BCA ya. Ini mereka bahas tapi yang lebih umum ya. Mereka tulis dari kami, sekian dan terima kasih, saya investasi.